Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pengikut dan pendengar setia dialektika, tidak mencoba untuk melanjutkan bagian diskusi yang tadi karena memang sebenarnya ada bagian yang penting yang terhambat oleh waktu karena kita biasanya memang sudah mencoba mendiskusikan itu dalam waktu yang sudah dibatasi sekitar 15 menit sampai 20 menit dan kemudian tadi ya terpaksa dihentikan. Tapi karena ada hal penting yang berkaitan dengan tema itu yang perlu dijelaskan, maka sekarang kita mencoba untuk melanjutkan diskusi tentang ekologi itu. Dan sekarang kita membicarakan tentang kepentingan yang kompleks dan saling bertentangan. Jadi kompleks, ada yang misalnya yang ingin melakukan perusakan terhadap ekologi, ada yang misalnya yang mencoba untuk melindungi, dan itu sering sekali misalnya berkaitan dengan masyarakat yang ada di sekitar ya daerah yang akan digusur atau misalnya daerah yang wilayahnya akan dijadikan sebagai wilayah untuk baik misalnya perkebunan atau misalnya sumber daya alam dan seterusnya teman-teman sekalian. Jadi ada kepentingan yang kompleks yang saya maksud di sini adalah kepentingan yang saling terkait. Tadi kita katakan ya bahwa masalah-masalah lingkungan adalah masalah yang kompleks dan saling terkait, dan hal yang sama juga sebenarnya kita temukan pada kepentingan yang kompleks yang terkait dan saling bertentangan antara isu-isu lingkungan global dalam mencakup beberapa aspek. Jadi aspek yang pertama adalah kepentingan ekonomi. Itu jelas sekali. Jadi kepentingan ekonomi, misalnya bisa saja kepentingan ekonomi negara atau misalnya ya perusahaan atau kerjasama antara perusahaan dan negara. Dan ini sebenarnya menimbulkan bagaimana misalnya kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri sering sekali bertentangan dengan upaya untuk bisa menjaga perlindungan terhadap lingkungan itu. Teman-teman sekalian, yang paling menyedihkan sebenarnya jika kalau misalnya kepentingan ekonomi itu ya sangat menguntungkan bagi para pengusaha, tapi menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi itu termasuk sebenarnya bagian yang kita katakan tadi, ya kompleksitas yang bertentangan. Kesulitannya selalu ada dalam bagaimana misalnya menciptakan hal yang sama-sama menguntungkan antara pihak yang satu dengan yang lain, sehingga tadi kita katakan bahwa kepentingan ekonomi itu tidak mementingkan satu pihak saja, tetapi juga memikirkan pihak lain, terutama sekali masyarakat yang ada di sekitar usaha yang kita katakan tadi, usaha baik misalnya pertanian atau pertambangan itu. Yang berikutnya teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ya masalah lingkungan, misalnya pembangunan industri, tidak pernah lingkungan itu dapat tidak pernah mereka dipikirkan bagaimana supaya polusi yang timbul itu menjadi tanggung jawab oleh pengusaha atau misalnya pabrik untuk bisa misalnya menjaga masyarakat di sekitarnya itu tidak benar-benar terpengaruh oleh polusi. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita pergi ke daerah-daerah yang misalnya ada di situ tambang, katakanlah misalnya pabrik semen, tidak biasanya kilometer dari pabrik itu akan terlihat debu-debu yang berterbangan, dan kemudian itu sebenarnya tidak pernah menjadi perhatian dan pemikiran baik misalnya mungkin dari pihak pemerintah atau misalnya apalagi dari pemilik industri itu. Jadi teman-teman sekalian, bagian yang kedua di sini adalah kepentingan sosial. Jadi yang dimaksud dengan kepentingan sosial itu adalah kepentingan untuk melindungi lingkungan dan dapat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Baik misalnya secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya begini, kebijakan konservasi yang ketat di satu wilayah dapat mengurangi akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Yang dibutuhkan oleh mereka sebenarnya seperti misalnya bagaimana mereka mendapatkan hutan, kemudian bagaimana misalnya sungai yang ada selama ini bersih dijaga di lingkungan itu, kemudian dia misalnya menjadi kotor atau justru mulai mengering, kemudian misalnya hilangnya daerah pertanian masyarakat, itu juga sebenarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau merugikan kepentingan sosial pada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan atau usaha tersebut. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan sudah misalnya ada dua kepentingan yang saling bertentangan secara kompleks, dan yang ketiga adalah kepentingan politik. Teman-teman sekalian, waktu misalnya kemarin kita ada pemilu, pasti sekali misalnya di daerah tertentu ada upaya misalnya menggunakan misalnya isu-isu itu untuk kepentingan politik. Jadi isu lingkungan sering menjadi bahan perdebatan politik di berbagai pihak yang memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda. Teman-teman sekalian,
Partai politik misalnya, pemerintah dan kelompok kepentingan atau stakeholder dapat memiliki sudut pandang yang berbeda dan bagaimana mereka mencoba untuk mengatasi atau mencoba untuk misalnya membatasi bagaimana supaya masyarakat di situ tidak terlalu dirugikan oleh pembukaan misalnya perusahaan-perusahaan, katakanlah misalnya pabrik seperti saya singgung tadi, seperti misalnya pabrik semen, yang pasti itu menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa di sekitarnya. Yang berikutnya adalah yang keempat, bagaimana misalnya kepentingan internasional. Ingat, kepentingan internasional itu sering sekali terjadi misalnya ketika ditemukan satu, katakanlah misalnya sumber daya alam yang sangat penting misalnya untuk pertahanan. Jadi sumber daya alam atau misalnya untuk kekayaan misalnya emas, timah, dan lain-lain itu, isu-isu lingkungan itu menjadi tidak mengenal batas negara dan sering sekali melibatkan kerja sama internasional dalam penanganannya. Namun yang menjadi masalah adalah negara-negara mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Negara yang misalnya yang memiliki kekayaan alam tentu akan berbeda misalnya dengan negara yang mencoba mencari keuntungan sebesar-besarnya. Teman-teman sekalian, saya tidak begitu tahu sebenarnya masalah ini apakah memang ya sering sepertinya dikatakan misalnya bagaimana misalnya tambang emas di Papua itu. Apakah misalnya memang itu bisa dirasakan keadilan oleh masyarakat yang sebenarnya memang memiliki wilayah di sana dan mestinya memang mereka juga harus mendapatkan keuntungan yang wajar oleh karena mereka sebenarnya akan lebih aman dan lebih aman juga bagi misalnya pemilik usaha kalau misalnya ada keadilan terhadap para warga masyarakat yang tinggal di daerah itu. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ya kepentingan negara mungkin memiliki kepentingan yang bertentangan juga berkaitan dengan perlindungan ya terhadap masyarakat, terutama kebijakan lingkungan yang lebih ketat dalam merugikan kepentingan ekonomi atau politik satu negara atau misalnya juga pada masyarakat. Yang berikutnya misalnya kita katakan pada bagian yang kelima, kepentingan lingkungan seperti kepentingan utama dalam isu lingkungan adalah bagaimana misalnya perlindungan dan pemulihan ekosistem serta keseimbangan alam. Teman-teman sekalian, kita kemarin sempat melihat bagaimana misalnya kerusakan alam yang ada di tambang timah di Pulau Bangka, Belitung itu. Dan kemudian dia sudah menjadi seperti ya sumur besar yang luas yang sama sekali tidak ada upaya untuk menanganinya, mengembalikannya, kalaupun tidak seperti yang semula, tapi misalnya upaya untuk bisa mencoba supaya seperti daerah itu bukan daerah yang ditinggalkan begitu saja setelah mendapat hasil yang besar dari lingkungan itu. Kepentingan lingkungan ini bertentangan dengan kepentingan ekonomi jelas ya, kepentingan sosial atau politik lainnya bagi masyarakat dan juga misalnya dia bisa menimbulkan ketegangan dan konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah atau misalnya antara masyarakat yang satu yang mencoba untuk mendukung yang satu lagi masyarakat yang sebenarnya menginginkan adanya upaya untuk perusakan alam di sekitar mereka. Teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita katakan misalnya ada beberapa hal yang penting. Ya, saya sudah kemukakan 5 sebenarnya hal penting yang harus benar-benar diperhatikan. Bagaimana supaya lingkungan itu bisa tetap terjaga dan tidak sampai begitu merusak dan merugikan masyarakat di sekitarnya. Dalam konteks ini kita mengembangkan sebenarnya dan mencoba mengintegrasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang tadi yang saling bertentangan satu sama lain. Dan bagaimana supaya diupayakan mendapatkan jalan yang adil bagi semua pihak. Lagi juga misalnya bagaimana misalnya daerah-daerah yang tadi kita katakan ya memiliki kepentingan yang kompleks dan sering bertentangan dalam isu-isu lingkungan itu menjadi tantangan yang serius dan besar bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Teman-teman sekalian, di Indonesia kita banyak memiliki sumber daya alam, tanah yang luas dan kemudian banyak misalnya sumber daya alam yang lain. Tapi jangan sampai misalnya sumber daya alam yang banyak itu akhirnya merugikan masyarakat di sekitarnya dan kemudian malah kadang-kadang mereka diminta untuk keluar dan digusur dari lingkungan itu. Kita harapkan ke depan ya sedikit diskusi ini akan memberikan sedikit kesadaran bagi kita bersama bagaimana misalnya kita merasakan ada keadilan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, keadilan antara pemerintah misalnya dengan juga bagaimana mereka harus melindungi masyarakat. Dan hal ini menjadi hal yang penting untuk kita pikirkan ke masa depan karena kerusakan lingkungan yang sudah parah itu tidak mungkin kita biarkan berjalan terus tanpa berupaya untuk menjaga kelestarian dan masalah
keberlanjutan. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini adalah poin atau tahap kedua sebagai lanjutan dari tahap pertama yang memang tadi terputus karena waktu masih panjang kalau misalnya digabungkan dengan kuliah kita pada bagian kedua ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.